sering ditemukan ya, itu adanya infestasi cacingnya yaitu Strongylosis vulgaris. Jadi cacing Strongylosis vulgaris ini pada larva stadium 4-nya dia itu membentuk nodul ya, yaitu hidup pada dinding pembuluh darah di sekitar usus, terutama pada arteria mesenterica cranial. Ya. Sehingga akhirnya akan menyebabkan vaskulitis ya, radang pada pembuluh darah, sehingga terjadi bermacam-macam efeknya ya, mulai dari nekrosis, ada trombus, sehingga terjadi nekrosis. Mulai dari vaskulitis, kemudian ada trombus, kemudian ada iskemia, kemudian terjadi nekrosis, koagulasi, kemudian nekrosis pada jaringan di sekitarnya. Berarti jaringan di sekitar arteria di mesenteriumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini secara makroskopis ya, ini terus terang Ibu belum pernah juga melihat gambaran seperti ini. Nah, pada mesenteriumnya ya, panggantung ususnya banyak ditemukan pembuluh darah yang mengalami kongesti, nekrosis. Cacing dewasa biasanya dewasa sering juga ditemukan di dalam filinya, di dalam ususnya ya, ini potongan dari tubuh dari Strongylosis tadi. Oh, ini di dalam hepar, ini dalam hepar, ini di dalam ususnya. Kenapa kok bisa sampai ke hepar ini? Lewat mana ini kok bisa sampai ke hepar? Lewat mana kok bisa sampai ke hepar? Ayo, lewat mana? Apa bisa? Lewat apa? Lewat pembuluh darah apa? Vena centralis. Vena centralis. Vena centralis itu vena yang mengeluarkan darah dari hepar ke vena cava. Vena centralis bukan. Ini kan dari usus ke hepar. Melalui apa? Cacing ini dewasanya bisa ditemukan di intestin. Tapi kok kenapa bisa ditemukan di hepar? Jadi ini mungkin ya eksperimen ya. Pada hari ke-62 setelah infeksi bisa ditemukan di liver. Vena porta ya. Vena porta, jadi tapi nanti hepar belum ya. Vena porta itu vena yang berasal dari sepanjang intestin menuju ke hepar. Ini gambaran ilustrasi dari penyebab small intestine bleeding dan obstruksi, perdarahan pada usus dan penyempitan. Ya. Akibat ulcer juga bisa menyebabkan perdarahan. Ya. Gangguan inervasi saraf. Ya. Ini akan menyebabkan peristaltik, gerakan peristaltik yang meningkat, kemungkinan bisa menyebabkan gangguan inervasi saraf itu juga menyebabkan apa ya ini penyumbatan obstruksi karena gerakan peristaltiknya menurun. Kemudian ini warna merah infak itu apa? Infak kematian jaringan.
Nah, ini contohnya akibat investasi lapar tadi, ya, laba akibat radang pada pembuluh darah yang mensuplai ini intestin, adanya akan menyebabkan vaskulitis atau artritis di sana, sehingga akan menyebabkan hipoksia, sehingga akan menyebabkan infak, sehingga akhirnya akan jadi infak yang ada di sekitarnya, yaitu ada di jaringan usus ini. Jadi ini patogenesisnya ya. Mungkin kalian itu nanti kalau nekropsi hanya melihat, oh ini ada perdarahan, oh ini ada penyempitan. Nah itu harus dicari penyebabnya apa, patogenesisnya bagaimana, ya. Kemudian adanya adesi itu tadi ya, perlekatan ya, perlekatan akibat ini tadi apa, adanya jaringan fibrus tadi. Nah ini ya, ini adanya pelekatan tadi, ini juga bisa menyebabkan obstruksi. Kemudian small intestine volvulus, adanya volvulus. Itu jelas akan bisa menyebabkan obstruksi atau perdarahan. Intussusepsi menyebabkan obstruksi. Pada penyakit Crohn disease, adanya penyempitan. Jadi ini kayaknya penyakitnya ini penyakit bawaan ini ya. Atau adanya McLeod vertical, ini juga bisa menyebabkan obstruksi atau hernia, atau adanya meconium. Meconium itu adalah feses yang tidak bisa dikeluarkan pada embrio. Intussusepsi menyebabkan obstruksi. Jadi ini adalah beberapa patogenesis terjadinya, kemungkinan terjadinya penyempitan dan perdarahan. Atau ya, dari sini kalian bisa menganalisa beberapa situasi atau kondisi yang mungkin kamu hadapi pada waktu kamu melakukan nekropsi. Ini yang itu tadi ya, yang pada investasi parasit Strongylosis vulgaris tadi. Nah ini pembuluh, kalau pada kuda kan besar ya, arteria mesenterikanya besar nih. Ini baru arteria mesenterikanya aja ya. Nah ini radang pada arteria mesenterikanya. Ini mungkin nodulnya ini ya, nodulnya. Ini dinding arterianya ini ya, besar. Ini beberapa istilah ya yang mungkin ditemukan beberapa bentuk lesi pada mukosa usus ya, pada mukosa usus. Coba tolong diperhatikan ya ini ya. Ini bagian lumen dalam, ini bagian serosanya. Ini harusnya nyambung sini ya. Ada istilah mukosal infak atau mukosal hemoragi. Jadinya infak atau hemoragi itu hanya terbatas pada mukosanya. Jadi secara makroskopis di serosa sebelum dibuka ini nggak kelihatan kalau ada hemoragi di mukosa dalamnya. Ya. Di serosanya nggak jadi hemoragi. Kemudian ditemukannya mural atau mural infak atau mural hemoragi, yaitu hemoragi atau infak yang terjadi mulai dari mukosa sampai submukosanya. Kemudian yang ketiga transmural infak atau transmural hemoragi, yaitu
hemoragi atau infak yang terjadi di seluruh lapisan mukosa usus, mulai dari vili-vili sampai di bagian serosanya. Nah, kalau di serosanya ini terjadi hemoragi atau infak, maka secara makros pun, secara grossnya, begitu dibuka abdomennya, ini akan kelihatan hemoragi ya, atau infaknya. Tapi kadang-kadang juga perdarahan hanya bisa kalau di serosanya aja itu namanya serositis, bukan enteritis. Mungkin serositis saja ya. Kalau serositis aja berarti mukosa sampai submukosa atau mukosa ini masih intact, nggak ada perubahan. Tapi kalau di serosanya aja, karena kan di sini juga ada banyak pembuluh darah juga. Ya, kalau perdarahan di sini itu berarti serositis. Ini nanti kalau ada kasusnya itu baru jelas ya. Parasitic thrombi of the artery of akibat lapas tadi. Jadi bisa seperti ini lesinya tadi ya, akibat investasi dari Strongylosis vulgaris. Ini memang spesifik, kasusnya banyak ditemukan pada kuda. Gejala klinis jelas ya, kolik yang hebat, penurunan berat badan, nafsu makan turun, bulu kusam, anoreksia, penonjolan flank, kuda tampak gelisah, menendang abdomen, berkeringat, berguling, stetoskopnya ada suara usus, apa ya, mungkin peningkatan peristaltiknya itu ya. Kematian terjadi enteritis yang berat atau radang pada usus yang berat atau peritonitis mungkin ya. Selanjutnya kita masuk ke beberapa penyakit bakteri pada usus. Kalau di bukunya McGavin itu banyak ya. Ini saya ambil 4 aja yang sering ditemukan. Coli, Salmonella banyak ditemukan pada unggas juga ya. Clostridium enteritis, kemudian Mycobacterial enteritis, Mycobacterium. Kolibasilosis atau nama penyakit ini, kolibasilosis ini adalah nama penyakitnya yang disebabkan oleh bakteri coli ya. Diagnosa morfologi dari usus tersebut tidak khas ya, tidak khas. Bisa sebagai akibat kegagalan mengkonsumsi kolostrum ya. Kemudian pemberian makanan pengganti ASI atau akibat stres yang berat ya. Atau bersamaan mengikuti infeksi virus. Ini pada neonatal kolibasilosis ya. Jadi mulai dari di lambungnya ini adalah penuh dengan bekuan milk, intestinnya mengandung air cair, dindingnya tipis. Yang kedua salmonella, salmonellosis yaitu radang pada usus yang disebabkan, ini nama penyakitnya salmonellosis ya, penyebabnya Salmonella typhimurium. Penyakit ini bersifat zoonotik, jadi bisa menular dan infeksinya bisa nosokomial. Nosokomial itu berasal dari rumah sakit, jadi yang akibat infeksinya dari rumah sakit, tertular di rumah sakit ya.
Bu, pinten Bu? 3,5. Bu, 3,5. Nggih. Menyebabkan diare akut, kronis, dan bisa menyebabkan kematian. Bersifat episodikal, atau sporadik. Hewan yang sembuh dari salmonellosis ini bisa bersifat pembawa, ya. Jadi bakteri masih tetap ada di saluran usus, terutama dia akan tinggal di empedunya, di kantong empedunya, ya, atau di nodus limfatikusnya. Yang akut, ya, akut ini lesinya bersifat kataral, jadi kataral enteritis atau diffuse fibrinonekrotik iliotipokolitis. Ini radang di mana nih? Iliotipokolitis ini radang di mana? Kalau kamu melihat bedah bangkai pada anjing atau pada kuda atau pada sapi, ditemukan, nah, kataral itu yang bagaimana, ya? Kenapa kamu kok tahu kalau kataral? Kamu kok tahu kalau ini fibrinus? Kamu kok tahu kalau ini granulomatus? Nah, ini harus tahu, ya. Jadi radang kataral itu yang gambarannya bagaimana? Radang fibrinus yang gambarannya bagaimana? Purulen yang gambarannya bagaimana? Nah, ini harus memerlukan suatu latihan yang banyak, ya, untuk bisa mendiagnosa lesi seperti ini. Difus, kenapa kok difus? Karena merata. Kenapa kok kataral? Ya, sifat eksudatnya seperti itu. Nah, apa itu fibrinonekrotik? Fibrinonekrotik. Pada saat kamu mendeskripsikan lesi ini, tentunya kamu sudah mempunyai pikiran, oh ini mungkin penyebabnya salmonella, oh ini mungkin penyebabnya coli, oh ini mungkin penyebabnya Mycobacterium, ya. Kemudian untuk menetapkan diagnosa, ya kamu isolasi, identifikasi dan isolasi mikrobanya dari di tempat tersebut, ya. Entah itu dari eksudatnya atau kamu potong ususnya, kamu periksa ke lab mikrobiologi. Tolong dilihat salmonellanya atau colinya, ya, tadi itu. Jadi ini pandai-pandainya kamu menentukan dari gambaran makros ini, pandai-pandainya kamu menentukan penyebabnya. Sebentar, ya, ada.